sors la bécane. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux, ça me plaît. Je vois que des barreaux en fer. La bécane crie et je sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. Je sors la bécane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Fatihul Ihsan dengan NIM 045. Di sini kelompok kita akan membahas yaitu kajian hukum perkawinan adat. Apa aja sih kajiannya? Yaitu yang pertama ada bentuk perkawinan anak, bentuk perkawinan permaduan, larangan perkawinan, dan perceraian dalam hukum adat. Hukum adat sendiri memiliki keberagaman yang sangat melimpah karena yaitu disebabkan beberapa faktor. Contohnya faktor nilai budaya, struktur sosial yang ada, dan masyarakat yang hidup di dalam norma adat yang berlaku. Kemudian praktik-praktik seperti tadi bentuk perkawinan anak dan bentuk perkawinan permaduan itu masih sering ditemukan di adat-adat di Indonesia ini, padahal sudah mulai dibatasi oleh hukum nasional. Terlebih-lebih sekarang ini banyak hukum adat yang tidak memiliki keamanan atau tidak memiliki perlindungan dan keadilan di muka hukum nasional. Nah, di sini nanti kita akan membahas relevansi keempat bahan kajian tadi dengan hukum nasional. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zulfa Azizah dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk perkawinan anak. Sebelum ke bentuk perkawinan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia balik atau dewasa. Dalam undang-undang, batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, bentuk perkawinan anak. Bentuk perkawinan anak dapat terjadi karena faktor yang berbeda-beda tergantung latar belakangnya. Bentuk perkawinan anak diantaranya yaitu 1. Perkawinan anak karena paksaan orang tua. Dalam kondisi ini, anak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan atau waktu kapan dia ingin menikah. Pernikahan ini biasanya dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga dan sebagai pertimbangan ekonomi. Yang kedua, perkawinan anak karena kehamilan di luar nikah. Nah, pernikahan ini biasanya dilakukan secara segera atau buru-buru karena untuk menghindari pengaruh negatif dari masyarakat luar. Selanjutnya, perkawinan anak karena tidak dicatatkan atau nikah siri. Nah, kondisi ini atau pernikahan ini biasanya dilakukan untuk menghindari ketentuan batas usia pernikahan atau hal yang mendesak. Nah, selanjutnya perkawinan anak karena faktor ekonomi. Nah, pernikahan ini biasanya dilakukan dengan harapan untuk mengurangi beban keluarga. Nah, yang terakhir atau yang kelima, perkawinan anak karena tradisi atau budaya. Di beberapa daerah, perkawinan anak masih sering dianggap sebagai bagian dari tradisi atau budaya sejak lama. Seperti anak perempuan jika sudah balik itu, maka sudah dianggap cukup umur untuk menikah. Next, ke faktor penyebab terjadinya perkawinan anak. Di antaranya ada faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor tradisi atau budaya, dan faktor pergaulan serta pengaruh lingkungan. Nah, yang terakhir, dampak perkawinan anak. Nah, dampak perkawinan anak ini mengarah ke dampak negatif, yaitu anak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian, resiko kesehatan bagi perempuan yang menikah terlalu muda. Kemudian, ketidaksiapan mental dalam menjalani rumah tangga, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk perkawinan permaduan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan bentuk perkawinan permaduan adalah bentuk perkawinan yang dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam kehidupan masyarakat, praktik ini sudah dikenal sejak lama dan memiliki berbagai latar belakang.
baik sosial, budaya maupun agama. Dalam perspektif Islam, poligami ini diperbolehkan dengan beberapa syarat tertentu. Nah, dasar hukumnya itu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi hingga 4 perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Nah, jika laki-laki ini tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi 1 perempuan saja. Dalam sejarah Islam, praktik ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu bertujuan untuk melindungi janda dan juga memperkuat hubungan sosial. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukan sekedar keinginan pribadi, tetapi memiliki tujuan sosial dan juga kemaslahatan. Selanjutnya, dalam perspektif hukum Indonesia. Di Indonesia pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, poligami tetap diperbolehkan dengan syarat yang ketat, yaitu mendapatkan izin istri, mendapatkan izin dari pengadilan, dan juga mampu berlaku adil dalam memberikan nafkah. Dengan adanya aturan ini, negara bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keadilan dalam keluarga. Kemudian dampak dari perkawinan permaduan atau poligami ini yaitu, kalau dilihat dari sisi positifnya, poligami dapat menjadi solusi dalam kondisi tertentu, seperti ketika pasangan tidak memiliki keturunan. Namun kalau dilihat dari sisi negatifnya, praktik ini sering menimbulkan konflik dalam keluarga, contohnya kecemburuan antara istri dan juga berdampak pada kondisi psikologi anak juga. Nah, oleh karena itu diperlukan kesiapan dan tanggung jawab yang matang dan besar dari seorang laki-laki dalam menjalankan hal ini. Praktiknya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Semua syarat yang sudah ditentukan baik dari hukum Islam, hukum Indonesia, itu semua harus benar-benar dipenuhi. Nah, jika tidak, maka justru akan menimbulkan ketidakadilan dan juga merugikan pihak-pihak yang ada dalam keluarga itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Rizky Pratama dengan NIM 042. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang larangan perkawinan dalam hukum adat. Apa sih larangan perkawinan dalam hukum adat? Nah, larangan perkawinan dalam hukum adat adalah aturan yang melarang seseorang untuk menikah dengan pihak tertentu berdasarkan nilai, norma, dan kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai hubungan yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Oleh karena itu, larangan perkawinan memiliki tujuan penting, yaitu menjaga keseimbangan sosial, keharmonisan keluarga, dan kelangsungan sistem kekerabatan. Nah, di sini ada beberapa dasar utama dari larangan perkawinan dalam hukum adat. Yang pertama adalah hubungan kekerabatan atau hubungan darah, yaitu seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan kerabat dekat, yaitu semisal orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga dalam satu garis keturunan tertentu. Yang kedua, sistem suku atau marga. Dalam beberapa masyarakat adat seperti Minangkabau dan Batak, terdapat larangan menikah dengan orang yang berasal dari suku atau marga yang sama karena dianggap masih satu garis keturunan. Ketiga, kepercayaan dan tradisi adat. Misalnya dalam masyarakat Jawa dikenal larangan menikah berdasarkan perhitungan tertentu seperti weton, yaitu diyakini dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Yang keempat ada faktor sejarah dan sosial, yaitu ada di beberapa daerah larangan perkawinan antara kelompok masyarakat tertentu karena adanya konflik di masa lalu, sehingga larangan tersebut diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk larangan perkawinan dalam hukum adat seperti
larangan kawin sesuku, larangan kawin semarga, larangan dengan kerabat dekat, sehingga larangan berdasarkan kepercayaan adat tertentu. Apabila larangan ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi adat. Sanksi tersebut tidak selalu berupa hukuman formal, tetapi lebih kepada sanksi sosial seperti pengucilan dari masyarakat, denda adat, atau bahkan tidak diakui perkawinan tersebut secara adat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan yang nyata dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak tertulis dalam undang-undang. Namun, perlu kita pahami bahwa tidak semua larangan dalam hukum adat diakui dalam hukum nasional. Negara hanya mengatur larangan perkawinan berdasarkan hukum darah, semenda, dan susuan. Oleh karena itu, sering terjadi perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional. Meskipun begitu, hukum adat tetap dihormati selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang. Nah, kesimpulannya adalah larangan perkawinan dalam hukum adat bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, keharmonisan keluarga, dan kelangsungan nilai budaya dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Ansori dengan NIM 017. Pada video kali ini saya akan membahas topik perceraian dalam perspektif hukum adat. Perceraian terus meningkat di Indonesia. Namun selama ini masyarakat hanya memahami perceraian dari sudut hukum negara. Padahal Indonesia kaya akan tradisi hukum adat, di mana setiap suku memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan persoalan perceraian. Hukum adat memandang perceraian bukan sebagai urusan pribadi, melainkan menyentuh keluarga besar, bahkan komunitas. Oleh karena itu, musyawarah menjadi salah satu langkah pertama sebelum perceraian diputuskan, yang dipimpin oleh kepala adat atau tetua kampung tersebut. Bentuk perceraian dalam hukum adat sangat beragam. Pada masyarakat patrilineal seperti Batak dan Bali, inisiasi cerai cenderung pada suami. Pada masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, perempuan punya hak setara. Ada juga cerai mufakat atas kesepakatan bersama yang dianggap paling bermartabat. Perceraian adat membawa konsekuensi berbeda-beda. Di Minangkabau, harta pusaka tetap milik kaum atau garis keturunan ibu. Di Jawa, harta gono kini dibagi merata. Namun penting diketahui, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya sah bila dilakukan di depan pengadilan. Artinya, perceraian adat tidak diakui oleh negara. Di era modern, hukum adat menghadapi tekanan besar. Generasi muda cenderung memilih jalur pengadilan. Namun hukum adat tetap menawarkan solusi yang lebih cepat, terjangkau, dan membumi. Konstitusi pun melindunginya melalui pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Nah, seperti yang tadi telah disebutkan oleh teman-teman semua, yang tadi dibahas oleh teman-teman kelompok kami, saya akan mengambil kesimpulan dari beberapa kajian yang tadi. Berdasarkan pembahasan yang tadi, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu bahwa hukum perkawinan adat di Indonesia sebenarnya memiliki peran kuat sebagai cerminan nilai norma, budaya, dan nilai sosial yang beragam di Indonesia. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan seperti pengaruh tradisi, kondisi ekonomi, serta pandangan sosial. Meskipun keduanya mengalami penyesuaian seiring berkembangnya hukum nasional. Di sisi lain, adanya tradisi-tradisi adat tersebut itu juga menunjukkan upaya menjaga keseimbangan sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang berlaku di Indonesia. Dengan dukungan peran aktif pemerintah setempat atau aparat yang membuat hukum nasional dan tokoh-tokoh adat, adanya upaya mereka dalam menyelaraskan antara hukum adat dan hukum nasional, sehingga hukum adat sendiri memiliki keadilan dan perlindungan di muka hukum nasional, dan juga supaya terciptanya perlindungan hak, keadilan, serta nilai-nilai luhur tetap terjaga sesuai dengan perkembangan zaman.
Mungkin cukup sekian itu presentasi kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.